Forgive me, Keadaan mayit setelah dikuburkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila mayit telah dikuburkan, dia mendengar derap alas kaki orang yang mengantarkannya ketika kembali untuk pulang dari tempat pemakaman. Jika dia seorang mukmin, maka ibadah solat akan berada di kepalanya, puasa berada di samping kanannya, zakat di sebelah kirinya. Sementara seluruh perbuatan baiknya seperti sedekah, silaturahmi, amalannya ma'ruf, dan perlakuan ihsannya kepada manusia berada di kedua kakinya. Lantas ia didatangi dari arah kepalanya, sehingga amalan solat berkata, tidak ada tempat dari arahku untuk mengganggu orang ini. Dia juga didatangi dari sebelah kanan, sehingga amalan puasanya berkata, tidak ada tempat dari arahku untuk mengganggu orang ini. Ia kembali didatangi dari arah kiri, sehingga amalan zakatnya berkata, tidak ada tempat dari arahku untuk mengganggu orang ini. Kemudian ia didatangi dari arah kedua kakinya, sehingga segala perbuatan yang baik seperti sedekah, silaturahmi, amalan yang ma'ruf, dan perlakuan yang baik kepada manusia berkata, tidak ada tempat dari arahku untuk mengganggu orang ini. Kemudian dikatakan kepadanya, duduklah dengan tenang. Orang mukmin itu duduk, dan ia diibaratkan seperti matahari yang tenggelam. Para malaikat bertanya kepadanya, apa yang telah kamu katakan tentang laki-laki yang diutus kepada kalian? Yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau persaksikan atasnya? Orang mukmin itu menjawab, berilah aku kesempatan untuk mengerjakan sholat terlebih dahulu. Dikatakan kepadanya, engkau boleh mengerjakannya, tetapi jawablah terlebih dahulu pertanyaan yang kami ajukan kepadamu. Apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang berada di tengah-tengahmu? Apa komentarmu? Apa yang kau persaksikan atasnya? Orang mukmin itu menjawab, lelaki itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahwa dia itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah datang kepada kami dengan membawa kebenaran dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan kepadanya, ya, kamu benar. Kamu telah hidup berdasarkan keyakinan ini, meninggal dunia juga dengan keyakinan ini, dan akan dibangkitkan berdasarkan keyakinan ini, insya Allah. Lantas dibukakan untuknya salah satu dari pintu-pintu surga. Kemudian dikatakan kepadanya, inilah tempat tinggalmu dan segala isinya yang telah dipersiapkan Allah untukmu. Maka dia merasa lebih bahagia dan gembira. Selanjutnya dibukakan untuknya salah satu dari pintu-pintu neraka, sambil dikatakan, inilah tempat tinggalmu dengan segala isinya yang telah dipersiapkan Allah jika kamu berbuat maksiat kepadanya. Dia semakin merasa gembira dan bahagia karena tidak termasuk golongan ahli-ahli maksiat. Kemudian kuburannya dilapangkan sepanjang 70 hasta, diberikan lampu penerang, dan jasadnya dikembalikan seperti semula, dan ruhnya diletakkan ke dalam burung yang bertengger di atas pohon dalam surga. Itulah yang dimaksud Allah dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu biqawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan al-qaul thabit, ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Surat Ibrahim ayat 27. Namun
apabila orang tersebut kafir, maka ia akan didatangi di kuburannya dari arah kepalanya, dan ia tidak menemukan suatu kebaikan pun apapun yang bisa melindunginya. Kemudian didatangi dari sebelah kanannya, dan ia tidak menemukan kebaikan apapun yang bisa melindunginya. Lalu dia didatangi dari kedua kakinya, ia juga tidak menemukan kebaikan apapun. Lantas dikatakan kepadanya, duduklah. Kemudian ia duduk dengan perasaan takut dan gelisah. Lalu ditanyakan kepadanya, apa yang dulu kamu katakan tentang laki-laki yang berada di tengah-tengah kalian itu? Tapi dia tidak ingat nama beliau. Maka dikatakan kepadanya, orang tersebut adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir itu menjawab, aku tidak tahu. Memang aku dulu mendengar orang-orang telah mengatakan sesuatu, sehingga aku ikut-ikutan mengatakan apa yang mereka katakan. Maka dikatakan kepadanya, berdasarkan ketidaktahuan keraguan inilah kamu telah menjalani hidup, dan berdasarkan keraguan inilah kamu mati, serta berdasarkan keraguan inilah kamu akan dibangkitkan dari kubur, insya Allah. Kemudian dibukakan untuknya salah satu pintu dari pintu-pintu neraka, dan dikatakan kepadanya, inilah tempat tinggalmu di neraka dengan segala isinya yang telah dipersiapkan Allah untukmu. Dan ia merasa lebih rugi dan menyesal. Kemudian dibukakan untuknya salah satu pintu dari pintu-pintu surga, dan dikatakan kepadanya, inilah tempat tinggalmu di surga. Jika kamu taat kepada Allah, maka ia menjadi semakin rugi dan menyesal karena tidak termasuk ahli yang taat. Kemudian disempitkan kuburannya sehingga tulang-tulang rusuknya saling bersilangan dan menjadi ringsek. Itulah kehidupan sempit sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu mu'aisyatan dhanka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Surat Thaha ayat 124. Semoga kisah ini bermanfaat bagi diri saya dan kita semua.